Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 30 mahasiswa ya. Udah absen semua? Belum, Bu. Bisa absen ya, Bu? Oh, bisa absen itu udah saya kasih tahu koordinator tadi. Oke, Bu. Oke, sambil absen ya. Oke, hari ini berarti kita langsung masuk ke materi ya. Materi pertama untuk mata kuliah patofisiologi sistem saraf dan kesehatan jiwa. Bentar. Oke ya, kita masuk ke patofisiologi dan farmakokinetika, sistem saraf dan kesehatan jiwa. Nah, eh, di pengertian patofisiologi ini sendiri, ya sebenarnya kalau misalnya kalian kerjanya atau prakteknya itu di rumah sakit atau di apotek atau di puskesmas, sebenarnya sih akan familiar ya dengan istilah-istilah obatnya, istilah-istilah penyakitnya, istilah-istilah patofisiologi dan farmakoterapinya. Tapi di sini kita membahasnya secara akademis. Jadi kalau misalnya kita membahasnya secara lapangan, mungkin kalian yang udah di rumah sakit atau di puskesmas itu mungkin lebih familiar, lebih paham, lebih tahu biasanya dokter memberikan dosis sekian dan lain-lain. Tapi secara akademis kita akan bahas apa sih patofisiologi itu apa gitu, farmakoterapi itu apa. Jadi bukan hanya sekedar oh depresi obatnya antidepresannya ini obat A untuk obat bipolar gitu, bukan hanya sekedar itu ya. Kalau hanya sekedar itu eh, mungkin bisa kita pahami secara lapangan, tetapi kalau misalnya kita ingin
memahami secara akademis, itu kita harus paham dulu patofisiologi itu apa, pato itu apa gitu ya. Nah, di sini saya bahas patofisiologi itu sendiri. Patofisiologi itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu pato dan fisiologi. Pato ini adalah penyakit dan fisiologi itu adalah ilmu tentang fungsi normal tubuh. Jadi, eh, patofisiologi dapat dikatakan dengan ilmu tentang fungsi normal tubuh serta penyakitnya. Jadi, patofisiologi itu adalah ilmu-ilmu yang di apa namanya yang mempelajari tentang penyakit di dalam tubuh, gejalanya. Terus sementara fungsi normalnya juga seperti apa? Ketika dia sakit juga seperti apa? Lalu kemudian farmakoterapi. Farmakoterapi itu juga dari dua kata, farmako dan terapi. Farmako itu adalah obat, terapi adalah pengobatan. Jadi farmakoterapi itu adalah eh, obat untuk pengobatan dari patofisiologi yang sudah kita ketahui. Nah, biasanya kan patofisiologi itu kita sebenarnya kalau secara awam kita udah memiliki ilmu menjadi seorang apoteker atau farmasi ya, kita sebenarnya udah paham untuk patofisiologi tanda-tanda penyakit dari tubuh seseorang atau dari tubuh kita sendiri. Ini nih penyakit apa sih? Misal demam, misal gitu ya. Misal demam itu atau batuk mau pilek gitu, mau pilek kita udah tahu nih, oh ini tanda-tanda mau pilek. Jadi patofisiologi itu lebih ke tanda-tanda yang diberikan tubuh atau sinyal-sinyal tubuh yang diberikan. Nah, kemudian farmakoterapi itu merupakan eh, pengobatannya. Jadi terapi pengobatan ketika sudah terdapat patofisiologi ini sendiri, apa sih terapi yang harus diberikan? Terapi obat, baik itu obat sintesis maupun obat tradisional. Apa sih obat yang akan diberikan kepada eh, si penyakit yang sudah kita bukan diagnosa ya, yang bukan bukan diagnosa lebih ke patofisiologi tanda-tanda dari tanda-tanda dan gejala yang sudah kita dapatkan dari seseorang ini gitu. Nah, terapi apa, pengobatan apa yang tepat? Nah, sebenarnya kalau misalnya patofisiologi itu lebih ilmunya ilmu kedokteran ya. Kita tetap mempelajari ilmu itu sebagai apoteker, tetapi kita lebih harus paham tentang farmakoterapinya. Nah, kita tidak bisa mempelajari farmakoterapi secara tunggal, hanya farmakoterapi saja tuh kita nggak bisa mempelajarinya. Makanya kita butuh pelajaran patofisiologinya. Patofisiologi itu hanya kita butuhkan segelintir untuk mengetahui tanda-tanda, oh ini tanda dari penyakit ini, terus kemudian supaya kita bisa mengetahui farmakoterapi. Jadi tujuan dan fungsi utama seorang apoteker atau seorang farmasi itu di farmakoterapinya gitu ya. Terus kemudian kita lanjut, bentar. Kemudian kita masuk ke depresi. Yang seperti saya bilang kemarin, kita langsung membahas tentang patofisiologi dan farmakoterapi kesehatan jiwa. Yang pertama itu depresi ya, karena depresi yang paling awam dan paling umum terjadi. Hmm, Nah ini ya, jadi kita membahas tentang epidemiologi eh, depresi. Jadi secara penelitian di US dan UK itu 10% populasi memiliki mood disorder. Mood disorder adalah kerusakan mood. Jadi dia memiliki kerusakan mood yang tidak stabil gitu ya.
Terus kemudian 6,7% mengalami depresi. Jadi dari 10% populasi yang memiliki mood disorder, itu 6,7%-nya mengalami depresi rata-rata. Kemudian pada pria 5-12% itu mengalami depresi dan wanita 9,26%. Nah, untuk apa namanya dalam penelitian ini memang selalu akan banyak wanita. Kalau misalnya kalian akan membuka jurnal-jurnal tentang depresi, itu wanita akan selalu lebih banyak persenan untuk rentan mengalami depresi. Nah, bisa terjadi pada setiap umur, paling banyak pada usia akhir 20-an. Gitu ya. Faktor genetik paling berpengaruh. Jadi faktor genetik di patofisiologi depresi ini, salah satu itu sangat berpengaruh. Nah, salah satu ortu depresi, resiko 2,7x, kedua kemudian kedua ortu depresi resiko tiga kali lipat. Jadi kalau misalnya faktor genetik ini mempengaruhi eh, sangat mempengaruhi anak akan juga terkena depresi. Jika hanya salah satu, itu hanya mempengaruhi 2,7%, kemudian 2,7 kali lipat, dan kemudian jika kedua-duanya depresi, resikonya bisa bertambah 3 kali lipat gitu ya. Nggak terlalu beda. Yang penting kalau misalnya genetik salah satunya itu pernah mengalami riwayat depresi, maka anaknya berkemungkinan akan lebih rentan mengalami depresi. Selain itu karena faktor lingkungan. Ya biasa ya dalam dunia kita sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita berpacu pada teknologi untuk zaman sekarang dan lain-lain, sangat-sangat rentan untuk terjadinya kalau bahasa anak sekarang itu namanya mental health gitu ya. Sangat-sangat rentan untuk terjadinya depresi secara baik faktornya adalah lingkungan. Jadi lebih banyak menurut saya untuk zaman sekarang itu faktor lingkungan menerapkan depresi. Karena apa? Kalau misalnya kita pikir-pikir, bisa jadi karena informasi yang kita dapat itu terlalu banyak gitu ya. Karena kan sekarang media sosial dan lain-lain. Jadi informasi yang kita dapatkan itu terlalu banyak dan memenuhi eh, sistem saraf pusat otak kita. Sehingga itu seharusnya kapasitinya nggak segitu dalam sehari gitu. Nggak sebanyak itu kapasitas yang ditampung dalam otak kita untuk menelaah sebuah informasi. Sedangkan informasi yang kita dapatkan itu bisa dari penjuru dunia manapun dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu kan orang tidak memiliki teknologi atau media sosial yang sejauh itu ya cangkupannya. Jadi mereka juga tidak begitu sampai gitu loh informasi dalam sekian detik itu bisa mengetahui informasi yang jauh dan banyak. Nah, menurut saya dan bukan menurut saya ya, secara penelitian informasi itu yang kita tangkap melewati layar handphone, melewati retina mata, kemudian masuk ke sistem saraf pusat, itu yang membuat terjadinya apa ya kalau bahasanya tuh kalau misalnya kita terlalu banyak scrolling HP itu dalam artian terlalu apa berlebihan ya, terlalu berlebihan, itu akan membuat sensori saraf pusat kita terganggu. Nah, sebenarnya di sini kita juga mempelajari sensori saraf pusat karena kan sistem saraf ya. Tapi di sini saya lebih menjelaskan dulu patofisiologi depresi dan obatnya. Nanti baru kita menjelaskan sistem saraf. Karena kalau sistem saraf itu lebih detail dan lebih panjang gitu. Nah, ini secara singkatnya, terkenalah sistem saraf pusat itu, kemudian eh, dia mencakup informasi yang terlalu banyak, beban otak kita terlalu banyak, sehingga terjadilah error. Error itu dalam artian error di sistem saraf pusat yang menampung terlalu banyak informasi dari manapun, dari penjuru dunia manapun, dan terlalu cepat dan terlalu banyak gitu. Makanya terjadilah biasanya depresi, faktor lingkungan, eh, faktor pikiran, faktor overthinking, faktor ketakutan. Banyak ya faktornya. Nah, di sini stressful event, childhood berarti trauma ya, physical atau verbal abuse. Nah, depresi ini biasanya itu yang terjadi secara eh, pernah dialami gitu, pernah dialami sebelumnya. Terus kemudian kematian orang tercinta. Jadi dia lebih banyak depresi itu karena trauma juga ya, trauma atas kejadian sebelumnya, kehilangan pekerjaan dan hubungan cinta.
Ini epidemiologi depresi. Kemudian kita next. Terus kemudian pengertiannya. Mood disorder ini adalah gangguan perasaan. Ini yang saya bahas tadi ya. Mood disorder adalah gangguan perasaan. Dibedakan menjadi dua, yaitu depressive disorder, unipolar, dan manic depressive, bipolar. Nah, yang biasanya kita dengar atau familiar, bipolar ya. Bipolar itu tuh adalah, kalau di bahasa akademisnya itu manic depressive. Manic depressive itu bipolar. Bipolar adalah kepribadian ganda. Kalau depressive disorder, dia hanya depresi. Bukan hanya, tapi dia lebih setingkat di bawah bipolar. Jadi dia depresi tanpa ada kepribadian ganda. Kemudian depresi ini sendiri adalah gangguan atau kekacauan pada perasaan. Jadi gangguan mood ya. Kalau gangguan mood yang terjadi pada wanita, kita secara normal aja, untuk wanita ya, secara normal aja mood kita bisa naik turun karena hormonal. Terus kemudian apalagi kalau misalnya kita memang punya gejala depresi, patofisiologi depresi. Nah, gangguan kekacauan pada perasaan, mood disorder, yaitu suatu emosi yang meresap dan menetap yang dalam kondisi ekstrim sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunia. Kemudian komplikasi tersering dan terberat adalah bunuh diri, gitu ya. Bunuh diri 15%. Jadi, kenapa sih depresi ini harus diobati? Kenapa depresi ini harus ada terapi farmakonya, ada farmakoterapinya? Bagaimana sih kita bisa mengetahui farmakoterapi depresi ini apa? Karena sering sering sekali depresi itu terjadi, ujungnya adalah bunuh diri, dan persenan untuk bunuh diri itu ada 15% gitu ya. Kemudian patofisiologi depresi ini sendiri. Nah, ini ya kita bahas masuk ke patofisiologi depresi. Patofisiologi depresi itu ada biogenik amin hipotesis. Nah, ini akan saya jadikan tugas ya, 1 sampai 5. Ini akan saya berikan nanti ke koordinator. Biogenik amin hipotesis. Jadi nggak saya jelaskan dulu di sini. Nanti saya berikan tugas, tapi cuma secara singkat aja kalian cari ya. Postsynaptic change in receptor sensitivity, kemudian dysregulation hypothesis, kemudian ada 5 HTNNE link hypothesis, lalu kemudian the role of DA. Nah, ini semua itu adalah istilah. Jadi, patofisiologi di sini semuanya disebut dengan istilah yang saya sebut di sini ya. Itu saya sebut dengan istilah, kemudian saya minta untuk dicari. Nanti saya kasih ke koordinator. Nah, ini ya, ini pengertiannya. Ini, kemudian secara depresi, secara garis lengkap itu adalah episode depresi yang ditangani itu sembuh dalam 3 bulan. Jika tidak, bisa sampai 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau misalnya depresi itu kita tangani dengan tepat itu dalam artian tangani dengan tepat itu dalam artian kita bawa ke psikiater atau dokter jiwa gitu ya, atau psikolog. Biasanya jika ditangani itu akan sembuh dalam 3 bulan. Jika tidak, mungkin bisa sampai 6 sampai 12 bulan. Dan dia tuh sangat tergantung tingkat keparahan pasiennya. Jadi sangat tergantung tingkat keparahan dari si yang mengalami depresi. Kemudian walaupun menggunakan obat, 20 sampai 35% pasien mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial. Ya, seperti yang kita tahu ya, orang depresi mungkin murung, berdiam diri. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah melihat tanda-tanda, tanda-tanda itu bisa seperti diam, ada keinginan untuk bunuh diri, kemudian tidak bisa bersosial dengan baik karena pikirannya terlalu penuh ya, terlalu full, terus kemudian menyendiri. Jadi beda tuh dengan introvert. Introvert dengan menyendiri karena sesuatu itu pasti berbeda dan kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu di teman-teman kalian, mungkin bisa untuk dirangkul. Karena pun kalau misalnya menurut saya ya, kalaupun memang kita membutuhkan obat untuk gejala depresi ini, itu tidak serta-merta langsung sembuh karena depresi itu membutuhkan untuk pengeluaran unek-unek gitu. Obat itu hanya untuk menenangkan. Obat itu hanya untuk misal anxiety. Anxiety itu untuk obatnya untuk menenangkan debaran jantungnya. Ya kalau misalnya kita sebagai farmasi kita akan tahu
obat-obat tata laksana antidepresan itu hanya sebagai penenang dan mood changing gitu, untuk mengubah mood supaya menjadi lebih baik dan lebih stabil. Masuk ya, ini kita masuk ke tadi kita udah masuk ke patofisiologi, kemudian kita masuk ke farmakoterapinya. Ini strategi terapi, ini nggak perlu kita bahas. Tata laksana terapi itu ada nirobat atau non farmakologi. Nah, nirobat dan non farmakologi contohnya adalah psikoterapi dan ECT. ECT itu adalah elektrokonvulsif terapi. Jadi terapi yang menggunakan apa ya, kalau kalian pernah dengar itu, dia pakai apa mesin yang ditempel gitu ya di kepala atau di leher bagian belakang. Nah, itu bisa digunakan itu. Jadi dia bukan secara farmakologi. Jadi dia psikoterapi untuk penenangan, penenangan jiwa gitu ya. Apa ya, inhale, exhale, yoga mungkin bisa masuk ke dalam obat atau non farmakologi. Kemudian dengan obat atau farmakologi. Contohnya adalah obat antidepresan yang mau kita bahas ya. Nah, kemudian biasanya sebagai terapi tambahan dengan antidepresan, psikoterapi tunggal tidak direkomendasikan pada terapi akut pasien depresi berat. Jadi dia kalau misalnya terapi tambahan dengan antidepresan itu dia tuh tidak direkomendasikan pada pasien terapi akut. Maksudnya kalau dia depresi berat, jadi dia tuh sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan apa tadi? Yang obat, yang non farmakologi. Jadi dia memang membutuhkan obat antidepresan dengan dosis yang tergantung tingkat keparahannya, gitu ya. Kalau untuk ECT sendiri itu tuh aman ya, aman dan efektif untuk semua jenis depresi. Biasanya itu terapi-terapi yang digunakan eh, sebagai terapi pendukung. Untuk depresi berat itu adalah terapi yang digunakan untuk terapi pendukung di luar obat. Dia aman dan efektif untuk semua jenis depresi. Dia bekerja menggunakan kejutan listrik sebagai stimulan sehingga persarafan otak mengeluarkan MT. Nah, nanti kita bahas MT ya di sistem saraf pusat. Nanti saya ada kasih gambar. Kemudian adverse effect, confusion, gangguan memori, prolong apnea, headache yang sakit kepala gitu ya. Jadi dia mengeluarkan disfungsi kardiovaskuler. Nah, tekanan intrakranial itu naik, jadi membuat cerebral lesions, kemudian myocard infarct, intracerebral hemorrhage sama bleeding. Jadi di situ kalau misalnya kita menggunakan ECT, jadi dia efeknya itu adalah confusion, gangguan memori, apnea, sakit kepala gitu ya, disfungsi kardiovaskular. Nah, lalu kemudian ada tekanan intrakranial naik, cerebral lesion. Jadi sebenarnya ada plus minus untuk menggunakan ECT, tapi secara garis besar penggunaan ECT ini sangat aman karena dia adalah terapi pendukung. Jadi sangat oke karena untuk depresi berat itu dia sudah apa namanya ya? Untuk depresi berat itu dia sudah mengkonsumsi obat sehingga ECT hanya pemulihan semata gitu ya. Nah, indikasi depresi yang berat. Indikasi itu adalah untuk menggunakan ECT ya, depresi yang berat. Kemudian diperlukan respon yang cepat, 10 sampai 14 hari. Kemudian treatment lain lebih besar resiko daripada manfaatnya. Dan respon terhadap obat jelek merupakan pilihan terakhir jika treatment lain tidak berhasil. Itu ECT ya. Kemudian prinsip umum terapi depresi, faktor yang mempengaruhi pemilihan obat. Bisa dari riwayat respon pasien terhadap obat. Jadi di saat obat itu diberikan, gimana sih respon pasien? Respon tubuh pasien. Jadi bukan hanya respon eh, dari diri pasien ya. Respon tubuh mendapatkan obat itu reaksinya apa? Kemudian farmakogenetik. Kemudian kondisi medis pasien saat itu. Gejala yang nampak, kemungkinan interaksi obat, lalu kemudian profil efek samping beberapa obat yang lebih disukai pasien, lalu kemudian harga obat. Harga obat cuman awam ya. Kemudian ini enggak ya, kita masuk. Nah, ini ya. Masuk kita ke klasifikasi obat antidepresan. Jadi di sini ada obat generik yang biasanya dipakai untuk obat antidepresan. Ini dicatat ya, ini akan masuk apa namanya kuis.
atau UTS saya masukannya. Ini ada selective serotonin reuptake inhibitors atau biasanya disebut kalau misalnya kalian sering dengar SSRI. Nah, obat-obatnya itu ada citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertralin. Nah, ini adalah obat yang biasanya sangat biasa dan sering dipakai untuk obat antidepresan. Kemudian dari obat SRI-nya, serotonin reuptake inhibitor, kalau tadi kan SSRI ya, untuk obat golongan SRI-nya itu ada venlafaxine dan duloxetine. Nah, di sini farmakoterapi obat yang sering dipakai adalah citalopram, escitalopram. Nah, kalau misalnya untuk secara dosis per hari, biasanya tuh dipakai ini ya, 20 gram, 10 gram, 20 miligram, 10 miligram, 20 miligram, sampai ini. Yang di initial dose, usual dosage range, ini ya, miligram per day. Tapi sebenarnya kita tidak bisa berpatokan pada ini, karena kembali lagi ke dokter. Dokter akan meresepkan secara diagnosa eh, miligram per day-nya itu berapa, gitu ya. Jadi kita nggak bisa patokannya adalah usual dosage range ini. Tapi untuk dosis di bawah ini mungkin baru bisa kita untuk evaluasi. Seperti itu ya. Kemudian ini obat-obat yang juga lumayan sering dipakai ya, yang golongan aminoketon, tapi ini jarang nih ya. Terus kemudian obat golongan TAZ ini tetracyclics, tricyclics, ini bisa difoto ya, monoamin oksidasi inhibitor. Nih, boleh difoto dulu. Nah, untuk secara obat, kalau mau kita membahas secara obat, obat SSRI, kalau misalnya kalian familiar, misalnya dengan mendengar obat amitriptilin, misalnya gitu ya, fluoxetine gitu. Secara istilah obatnya kalian familiar, tapi mungkin untuk secara akademik akan saya ulang jelaskan ya. SSRI ini sendiri itu fungsinya untuk menghambat reuptake 5-HT ke neuron presinaptik. Nah, dia menjadi first line terapi karena relatif paling aman dan toleransi lebih baik. Jadi, untuk obat antidepresan itu first line, obat yang sangat dipakai pertama kali itu adalah obat golongan SSRI. Nah, karena kenapa? SSRI hanya sedikit berefek pada reseptor muskarinik. Jadi, reseptor muskarinik ini sendiri reseptor yang mengganggu sistem saraf ini tadi. Jadi, ketika depresi, ada sistem saraf yang terganggu. Jadi, ada reseptor muskarinik, kemudian ada alpha adrenergic dan histaminik H1. Jadi, ketika dikasihkan SSRI, efek kepada reseptor yang harusnya tidak terganggu itu sedikit. Jadi, dia tidak bias gitu. Dia hanya menenangkan. Makanya kalau obat depresi itu dia menenangkan, bukan malah membuat efek baru gitu. Biasanya karena kalau obat-obat kejiwaan itu ketika diminum dia menimbulkan efek baru. Misal obat perubahan mood ya, obat mood swing gitu ya, kayak bipolar, itu kita minum obat mood swing, dia ada efek baru. Efek barunya itu mungkin bisa kalau terlalu lama minum itu bisa halu gitu ya. Karena moodnya diperbaiki, padahal moodnya diperbaiki karena terlalu banyak mengganggu reseptor yang lain gitu. Kalau misalnya obat golongan SSRI itu sedikit mengganggu reseptor yang lain sehingga dia tepat sasaran untuk pengobatan. Nah, minimal pada orthostatic hypotension atau sedation, dry mouth and blurred vision. Dry mouth itu ya bisa membuat bibir kering gitu ya, mulut kering. Seperti yang diakibatkan oleh TCA. Jadi eh, onsetnya dia 2 sampai 12 minggu. Jadi SSRI itu adalah golongan pertama yang dipakai first line untuk pengobatan depresi. Nah, kemudian ada antidepresan trisiklik. Trisiklik juga banyak kita dengar ya, TCA, trisiklik antidepresan. Itu efektif mengatasi semua tipe depresi. Dia bekerja menghambat reuptake NA dan 5-HT. Sama ya, kerja dengan SSRI serta memblok reseptor adrenergik, cholinergik, dan histaminergik. Jadi kalau TCA dia sudah sampai ngeblok, dia ngeblok reseptor yang lain, dia ngeblok reseptor adrenergik yang membuat
Kalau ibaratnya kita membahas itu sebagai apa ya, sesuatu di reseptor itu adalah sesuatu yang hidup, reseptor ini dimatikan gitu sama TCA. Kalau misalnya obat SSRI tadi reseptor tadi tidak dimatikan, tapi dia hanya mengganggu sedikit saja. Jadi dia tidak membuat reseptor ini mati gitu. Tapi kalau TCA dia lumayan keras ya tipe obatnya. Jadi lumayan memang bisa menenangkan secara cepat gitu ya. Cholinergic dan histaminergic. Kalau misalnya SSRI tadi kayak fluoxetine itu tuh menenangkan tapi dia butuh waktu gitu. Dia pelan berangsur-angsur. Tapi kalau TCA dia memang langsung tenang gitu. Kemudian ada obat MAOIS ini ya, mau inhibitors itu golongan ada penelzin dan tran tranilcypromine itu meningkatkan konsentrasi Na, 5-HT dan Da. Jadi sebenarnya obat-obatan ini semua itu fungsinya sama. Dia meningkatkan dan menghambat Na, 5-HT dan Da. Jadi menghambat sistem enzim monoamin oksidasi. Kalau ini jarang ya dipakai. Sebenarnya kalau golongan obat ini jarang kita temukan. Bukan jarang kita temukan ya, jarang biasanya terpilih oleh dokter karena dia masih membutuhkan obat SSRI dulu sebagai first line. Lalu kemudian kalau golongan SSRI tidak mempan, baru digunakan THC. Biasanya setelah penggunaan THC, golongan THC itu eh, mempan penggunaan obatnya ya. Jadi udah agak lumayan, udah mendingan gitu. Nah, ini yang kita akan bahas minggu depan ya. Ini minggu depan karena harus sama dengan sistem saraf pusat yang ada di otak. Kalau ini, oke, ini berarti masuk minggu depan. Kita masuk lagi Senin ya, Mbak. Mbak Iya, siapa? Senin Ibu. Iya. Mbak Dea. Oke, eh, ada yang bertanyakan tentang first line obat antidepresi sementara? Karena hari Senin kita lanjut lagi masih tentang antidepresi ya, karena depresi ini banyak karena akan digabung sama sistem saraf pusat. Nggak ada yang bertanyakan? Belum ada ya? Ibu mau nanya, Bu, tapi bukan masalah ini. Kalau slide Ibu nggak mau ngasih ya PPT-nya, Bu Oh, ya? dikasih tapi nanti pas mau UTS ya? Oh, nggak dikasih misalnya setelah belajar gini nggak dikasih. Enggak, karena belum selesai. Ini kan masih masih lanjut satu PPT lagi. Oh ya, oke Bu. Oke. Nanti saya kasih, kalau misalnya ini kan satu PPT itu ada 40 slide, ya 45 slide. Ini baru 20-an. Nah, tunggu udah selesai satu PPT ini, baru saya kasih. Berarti minggu depan, Senin ya? Senin ya berarti. Senin saya kasih. Karena masih satu PPT depresi ya. Ada yang bertanyakan tentang depresi atau nunggu besok? Udah absen belum? Udah Ada, Ibu. Bu. Ibu kalau soal jadwal kuliah ini katanya minggu depan itu Senin sama Rabu kita ya, Bu ya? Iya, Senin sama Rabu ya, Mbak Dea. Iya Ibu. Senin sore, Rabu sore. Saya tuh nggak bisa pagi ya. Saya bisa itu jam 4 sampai malam gitu. Malam bisa saya, jam 4 sampai malam. Kalau jam 5 ini nggak kesorean enggak, Bu ya? Kemarin Maksudnya bisa jam 4. Kalau malam bisa bisa, nggak? Hmm, malam ada, Bu, jadwal kami, Bu. ya kan ada jadwal dosen lain kan. Kalau jam 4 bisa. Bisa lah, Bu. Kalau jam 5 nih lah dekat maghribnya, Bu. Jam 4 bisa Kalau Mbak gitu, ya. Kita Senin untuk teman-teman. Coba ya, kalau saya bisa sih dari jam 4 sampai malam ya. Kalau misalnya maunya pilihnya jam 4 sampai jam 5 juga nggak masalah. Boleh ya? Nanti dikonfirmasi Mbak Dea ya. Iya Ibu. Harus hari Senin dengan Rabu ya, Bu? Senin sama Rabu untuk yang ganti jadwal ya. Oh, kalau hari yang lain misalkan Bu ada jadwal malam hari yang lain kosong gitu misalkan Bu, gimana Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti tolong konfirmasi saya kalau misalnya ada yang kosong. Hmm. Gitu ya, kalau saya bisanya tuh sore jam 4 pokoknya jam 4 sampai malam, kecuali kalau kalau hari Kamis kan kita jadwalnya jam 7 memang ya. Sama biofarmasetika itu kelas ini juga kan?
Iya, Ibu. Iya. Biofarmasetika itu Senin kan, Senin malam. Jadi berarti yang nggak bisa diganggu untuk jadwal aslinya Senin malam sama Kamis malam. Lebihnya bisa sore sampai malam. Oh, berarti Selasa, Rabu, berarti bisa ya, Bu ya? Selasa Rabu Asalkan bisa. kosong. Ya, Heeh. oke, Bu. Tapi Selasa tuh Kak, saya mau pengen gantinya tuh yang biofarmasetika itu loh. Kita juga belum ganti itu. Iya, Bu. Oke. Nanti tolong konfirmasi. Pokoknya saya jam 4 dari jam 4 sampai malam itu bisa. Kecuali pagi ya. Pagi itu agak sulit karena ada anaknya satu. Gitu ya. Absen dulu. Jangan lupa absen. Nih sesinya nih pertemuan kita kalau nggak absen. Saya rasa cukup dulu hari ini. Hari Senin ya berarti hari Senin sore. Sampai jumpa lagi di Senin sore untuk melanjutkan materi antidepresi ini ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.